Tanpa cinta, ibadah hanyalah beban. Tanpa cinta, tarian hanyalah rutinitas. Tanpa cinta, musik hanyalah bebunyian. Dan tanpa cinta, air hujan yang turun dari surga hanya menetes sebagai bagian dari samudra. Ia tak menjadi mutiara. Begitulah Rumi menuliskan syairnya dalam Masnawi. Salah satu karya monumental tentang syair yang berbasis tentang sofistik. Dari syair Rumi kita tidak akan hanya mempelajari keindahan, tapi akan meresapi peribadatan, penghayatan yang akan menjadi minuman bagi rohani kita. Dan hari ini saya akan ngobrol bersama Ustadz Muhammad Nurjabir yang merupakan pimpinan dari Rumi Institute, lembaga kajian dan riset tentang Jalaluddin Rumi dan segala pemikiran dan syair-syairnya, serta penulis buku tentang Rumi dan juga penerjemah Masnawi Rumi yang merupakan karya utama dari Jalaluddin Rumi. Kita akan ngobrolin tentang Jalaluddin Rumi dan mengkaji syair-syair indah yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam suasana Ramadan, untuk menambah keberkahan kita di bulan Ramadan ini, kita akan memberikan sajian tontonan yang akan menjadi tuntunan bagi kita di program Harmoni Ramadan. Dan hari ini saya bersama Ustadz Muhammad Nurjabir. Kita akan berkenalan dengan salah seorang sufi sekaligus penyair salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam, kemudian dibacakan di banyak tempat dan menginspirasi dari banyak manusia, lintas agama, lintas ras dan lain sebagainya, yaitu Maulana Jalaluddin Rumi. Nama yang tidak asing bagi seorang muslim dan bahkan dalam kesusastraan karena banyak mempengaruhi kesusastraan. Kita akan mengawali dari berkenalan dengan Jalaluddin Rumi. Siapa beliau? Jadi dia adalah warisan khazanah umat Islam seperti Habib sampaikan. Lahir tahun 1207 di Balkh. Balkh itu sekarang Afghanistan. Balkhnya 1207, dan ayahnya juga seorang mufti, seorang sufi juga, mufasir. Nama beliau Bahauddin Walad. Itu tahun 1207. Kemudian karena saat itu ada sedikit pertentangan dengan raja pada saat itu di Balkh, Afghanistan, sehingga beliau harus keluar dari Balkh, lalu kemudian menuju saat itu di kota Nizabur. Di Nizabur lah ketemu dengan Fakhruddin Attar. Kita tahu Fakhruddin Attar juga seorang sufi besar, dan ketika beliau ketemu dengan Fakhruddin Attar, beliau yang meramalkan bahwa anak ini Rumi, karena Rumi pada saat itu masih berumur 11 tahun ketika dibawa dari Balkh menuju Nizabur, dia meramalkan bahwa nanti anak ini akan menjadi tokoh besar. Dari Nizabur lah kemudian dipanggil oleh salah satu mufti di Turki. Lalu ayahnya masuk membawa Rumi ke Turki pada saat itu. Proses dari seorang Rumi kecil tadi yang sudah diprediksi oleh Fakhruddin Attar menjadi seorang sufi. Nah, prosesnya dia sampai mengalami pengalaman batin itu dan menganggap itu sebagai sesuatu yang penting, pengetahuan dan lain sebagainya, itu gimana? Jadi karena memang Rumi ayahnya adalah seorang sufi sendiri, dia seorang mufti, seorang mufasir. Jadi sejak kecil memang dididik oleh ayah beliau, yaitu Bahauddin Walad. Dan kemudian ayahnya meninggal di usia Rumi pada saat itu usia 25 tahun. Kemudian dididik lagi oleh murid ayahnya, Muhakkik Tirmizi. Dia juga sufi besar. Saat bertemu dengan Muhakkik Tirmizi setelah ayah meninggal, kata Muhakkik Tirmizi, kau mungkin menjadi seorang mufti, karena Rumi menjadi seorang mufti besar di usia 25 tahun. Jadi 25 tahun beliau sudah seorang mufti. Tapi kata gurunya Muhakkik Tirmizi, tapi ada satu pengetahuan yang ayahmu dapatkan tapi engkau belum rasakan, yaitu pengalaman sofistik gitu. Meskipun Rumi sudah menjalankan riyadhah ya, tapi kata Muhakkik Tirmizi itu belum mencapai kematangan. Nah, sampai usia 40 tahun dia ketemu dengan Syams Tabrizi. Nah, di sanalah Rumi mendapatkan satu perubahan revolusi dalam dirinya.
sehingga dia meninggalkan segalanya sehingga mengikuti jalan gurunya, yaitu dengan jalan seperti hidup seperti seorang darwish. Iya. Nah, menarik, kita akan belajar nanti di segmen selanjutnya tentang Maulana Jalaluddin Rumi, dan khususnya tentang apa pentingnya kita belajar tentang pribadi beliau untuk terlebih bagi masyarakat Muslim generasi milenial. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya di program Harmoni Ramadan. Ya, kita kembali di program Harmoni Ramadan bersama Ustadz Muhammad Nur Jabir. Ya, Ustadz Nur Jabir, dunia syair ini kan dunia yang sudah berkembang sejak lama, dan kita sudah terpukau oleh banyak syair dari berbagai penyair di dunia, termasuk di Indonesia. Tapi apa yang membuat syair-syair Rumi ini tetap bertahan? Ya. Bahkan ketimbang syair-syair lain gitu. Saya rasa dia adalah syair yang mungkin paling banyak dikutip hingga saat ini, baik di dinding-dinding kafe maupun di dinding-dinding media sosial gitu. Apa yang sebenarnya yang menjadi kekuatan syair Rumi? Kekuatan pertama karena bahasanya sederhana. Bahasanya sederhana, tapi susah dipahami. Jadi ada bahasa yang sederhana tapi susah dipahami. Misalnya saya contoh ya syairnya, dengarkanlah seruling ini yang sedang melirih atas derita keterpisahannya. Itu kan sederhana, maksudnya tidak ada kata-kata yang sulit dipahami. Cuma untuk memahami satu bait ini memang butuh pengetahuan. Cuma itu menurut saya, kata-kata itu tidak ada yang asing di telinga. Dan itu kemudian orang banyak mengutip. Pertama karena sederhana. Kedua, karena tema-tema yang diangkat memang tema-tema yang bersifat ini problem manusia hari ini. Dekat dengan kita ya. Dekat dengan kita, terutama tentang cinta. Cinta kan pembahasan yang dari dulu sampai sekarang kan selalu dibahas ya. Dia pembahasan yang satu abadi, dan juga pembahasan tentang kehidupan. Misalnya pembahasan tentang derita. Rumi banyak berbicara tentang derita, bagaimana menjalani derita ini dalam kehidupan ini. Rumi banyak bercerita itu. Nah, itu juga yang membuat saya ingin menerjemahkan secara langsung untuk ingin tahu lebih dekat. Sebenarnya Rumi berbicara apa saja sih? Tapi dari pengalaman penerjemahan ini, saya temukan Rumi berbicara banyak hal. Rumi bicara banyak hal. Saya justru takjub ketika menerjemahkan Masnawi, karena ternyata pemahaman saya Rumi ini salah gitu. Karena selama ini kan kita dapat quote-quote saja dari Rumi tentang cinta, tentang diri dan seterusnya. Tapi setelah kita masuk, ternyata pengetahuan khazanah ma'rifat Rumi itu ternyata lebih luas. Dan saya takjub justru dengan kekayaan pengetahuan dia. Kadang mengutip Plato, kadang mengutip Jalinus. Jalinus itu dalam bahasanya Galen itu satu tokoh ahli tabib yang sekarang. Makanya Rumi mengutip dua-duanya, Plato dan Dina. Artinya Rumi membaca Plato kan. Rumi juga membaca Galen seperti itu sebagai satu tabib pada masa itu. Dan artinya keluasan pengetahuan Rumi yang kemudian dia mampu menerjemahkan semua itu, meminjam semua pengetahuan itu dan diterjemahkan dalam bahasa sofistik seperti itu. Iya, jadi itu yang kemudian menjadi pembeda, di mana kata-katanya menjadi indah, bahkan sekedar kata-kata. Meskipun orang tidak paham, orang sudah menangkap keindahan kata-kata itu. Dan saya yakin orang paham sesuai dengan ininya, apa yang dia alami. Karena begini, syair itu kita bisa bercermin. Misalnya saya punya derita, tapi saya bisa bercermin dari syair Rumi. Seperti vokalis Coldplay, yang selalu saya kutip, vokalis Coldplay kan dia menemukan hidup setelah membaca syair-syair Rumi. Syair-syair Rumi. Dan itu banyak mempengaruhi. Dan saya yakin semua orang seperti itu. Meskipun ini ya pengalaman berbeda. Maksudnya Rumi mengalami pengalaman mistik dengan menghasilkan karya ini, tapi orang lain juga punya pengalaman dan dia bercermin dari syair Rumi. Makanya kita bisa bercermin dari sastra, apa yang kita alami. Jadi seperti bercermin tadi, apalagi kalau babnya tentang derita galau itu kayaknya cinta. Sesuatu yang sangat dekat. Yang milenial kan? Milenial sangat dekat sekali dengan itu. Oke, kita akan lanjut pembahasan tentang Rumi dan syair ini di segmen selanjutnya untuk mengenal lebih jauh pribadi Jalaluddin Rumi.
di program Harmoni Ramadan. Ya, kembali di program Harmoni Ramadan bersama saya dan Ustadz Nur Japir. Kita akan mulai membacakan tentang keindahan-keindahan dalam syair-syair Rumi. Kita akan belajar dari syair-syairnya Rumi. Dan request saya, karena ini di suasana Ramadan, yang terkait dengan puasa, Ramadan, dan lain sebagainya. Oke, judulnya sebenarnya Munajat Rumi. Tapi munajat ini terkait dengan puasa. Karena saya bacakan, saya pertama, saat mulut ini tertutup, mulut lain akan terbuka, agar jiwa menelan rahasia-rahasia ilahi. Jadi saat mulut ini tertutup, mulut lain akan terbuka, dan agar jiwa menelan rahasia-rahasia ilahi. Jadi kita pun selain butuh makan secara fisik, kita juga butuh makanan rohaniah. Makanya menelan rahasia-rahasia ilahi. Ini dalam ya, menelan rahasia-rahasia itu maksudnya Ruh akan mendapatkan makrifat ketika fisik itu tidak aktual, gitu. Ya, tidak aktual, tidak lagi aktif. Karena kita ini lebih asyik di luar, tapi kita lebih banyak melupakan kedalaman diri kita. Sementara mutiara sebenarnya ada di dalam diri kita. Makanya sekali setahun Tuhan memberikan puasa sebenarnya untuk lebih banyak kita introspeksi terhadap ke dalam diri. Sesekali kita tutup mulut itu kan punya banyak arti. Selain makan, kalau bisa kita tidak menggibah orang lain, memfitnah orang lain, mencaci orang lain, dan seterusnya, agar kita lebih banyak introspeksi terhadap diri. Dan itu dibutuhkan untuk konteks sekarang, apalagi hoax itu kan. Iya. Gitu. Iya. Artinya lebih banyak diam dan memikirkan tentang diri sendiri ketimbang komentari orang lain. Nah itu relate sekali sama media sosial. Selanjutnya? Nah, itu syair pertama, dan syair selanjutnya, jika mulut tertutup untuk makan dan minum, akan datang cahaya dari langit, makanan rohaniah kita. Jadi kita butuh makanan rohaniah. Kapan itu makan rohaniah akan berfungsi? Ketika kita satu waktu menutup makanan fisik kita, seperti itu, makanan fisik kita. Ketika kita berpuasa, maka jiwa kita akan hidup. Karena ketika fisik optimal, ruh akan turun. Ketika ruh optimal, fisik akan turun. Kira-kira pembandingannya seperti itu. Seperti mainan anak TK itu. Iya, kayak gitu. Jadi ketika dia yang optimal, dia akan turun. Ketika ruhaniah naik, dia akan begini. Puasa itu sebenarnya untuk mendidik kita bagaimana sekali waktu kita merasakan cicipan rohaniah. Merasakan satu pengalaman terhadap agama. Karena yang orang banyak lupakan itu bahwa agama itu adalah bagian dari experience. Saya selalu mengatakan, boleh jadi kita memahami Tuhan, tapi kita tidak punya pengalaman tentang kebertuhanan. Kan? Itu sesuatu hal yang berbeda. Kita tahu bahwa saya meyakini Tuhan, tapi selama ini kita tidak punya pengalaman tentang kebertuhanan. Kita berdoa, tapi kita tidak tahu kapan doa kita diijabah oleh Tuhan. Iya. Artinya kita tidak punya pengalaman. Sering juga saya juga ditanyakan orang juga gitu, Ustaz. Iya. Jadi dia akhirnya tidak bersemangat salat karena tidak merasakan dapat apa-apa dari salat kecuali capek itu. Iya, betul. Jadi itu karena kurangnya penghayatan terhadap salat. Karena tadi dia tidak menitik beratkan bahwa pengalaman itu experience, dia pengalaman. Nah, kemudian selain juga tentang syair-syair Ramadan yang kaitannya dengan puasa, kayaknya gak sah kalau kita ngomongin Rumi, syair Rumi itu gak membahas syair-syair tentang cintanya, tentang cinta. Nah, bisa dibacakan syair-syair cintanya. Nah, saya akan bacakan. Ia bertanya kepada kekasihnya, apa kau lebih mencintai dirimu daripada aku? Kata kekasihnya, aku telah mati dan aku hidup karenamu. Jawab kekasihnya. Jadi saya selalu mengutip bait syair ini ketika ada sepasang kekasih. Dia bilang, kalau kau ingin menguji kekasihmu, bacakan syair ini. Kan? Ya, maksudnya, apa kau lebih mencintai dirimu daripada aku? Jadi kan kebanyakan kita mengaku mencintai orang lain, tapi sebenarnya kita lebih
Cinta itu karena kita lebih mencintai diri kita daripada dirinya. Ego, seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke sastra Rumi, kita harus sadar bahwa seluruh sastra Rumi adalah cinta pada ilahi, bukan cinta kepada selain ilahi, kan? Makanya Rumi di bait-bait syairnya selalu identik dengan derita. Cinta dan derita itu selalu dekat. Kenapa? Karena Rumi sedang mengisahkan tentang cinta pada ilahi, bukan cinta terhadap sepasang kekasih yang biasa kita lihat ya. Bukan seperti itu, tapi ini cinta pada ilahi. Nah, cinta pada ilahi itu dibutuhkan satu bentuk pengorbanan. Kenapa? Karena Tuhan itu kan sesuatu yang abstrak ya. Kita tidak saksikan, kita tidak rasakan, kita tidak bisa melihat. Kita mudah jatuh cinta kepada lukisan, karena ada bentuknya, keindahannya bisa kita rasa. Tetapi Tuhan sangat abstrak kan. Dia tidak bisa kita tahu, tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan. Makanya hanya bisa dengan ma'rifat. Sehingga kata Rumi, di balik ma'rifat itu justru di balik cinta. Cinta jalan untuk kemudian mendapatkan ma'rifat. Jadi batin dari cinta itu ma'rifat. Jadi di batin cinta itulah manusia akan menemukan ma'rifat, bukan sebaliknya. Dan dari syair-syair Rumi ini kita seperti melihat lukisan Tuhan itu. Iya, merasakan satu keindahan yang luar biasa ya. Dan seringkali kita dapat pengalaman yang mungkin jauh di luar diri kita kalau kita membaca syair-syair Rumi. Tapi Ustaz, betapapun cinta dalam syair-syair Rumi itu mengenai manusia dan Tuhan, tapi tidak menutup kemungkinan kita mengambil hikmah untuk cinta kepada sesama manusia. Misalnya tadi soal berkorban, ketika kita mencintai orang tua atau mencintai kekasih kan juga butuh pengorbanan. Ya, jadi bisa juga kemudian dimaknai seperti itu. Apalagi kalau kita maknai bahwa ada syair Rumi, segala yang kau saksikan selain ketunggalan itu berhala. Jadi segala yang kau saksikan selain ketunggalan itu berhala. Maksudnya semua ini harus kita lihat sebagai manifestasi Tuhan. Semua adalah ciptaan Tuhan, manusia adalah semuanya ciptaan Tuhan. Kan? Jadi Rumi tidak pernah membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena dimaknai sebagai semua adalah manifestasi ilahi, semua adalah bagian dari cinta kepada ilahi. Jadi kemanapun kita arah cinta ini, dia akan kembali kepada cinta ilahi. Makanya dalam sastra sufi, cinta ada 3 bentuk, 3 jenis. Ada cinta dusta, ada cinta fata morgana, dan ada cinta sejati. Jadi cinta dusta itu adalah cinta yang tidak membawa kita kepada ilahi. Cinta fata morgana adalah cinta yang membawa kita kepada ilahi, dan cinta sejati adalah cinta kepada ilahi. Dalam sastra sufi ada 3 jenis cinta seperti itu. Jadi dari sini akhirnya kita belajar bahwa kalau melihat manusia sebagai manifestasi Tuhan, sehingga apapun perbedaannya, baik perbedaan agama, suku, mereka berhak kemudian untuk dicintai. Karena mencintai mereka berarti jalan menuju mencintai kepada ilahi, Tuhan. Dan juga tidak melihat manusia kecuali dalam kacamata cinta itu. Betapapun buruknya, misalnya kita melihat preman, tapi tetap dengan kacamata cinta itu. Dan jangan salah, PBB kan menerima. Rumi's Day itu diperingati oleh PBB loh, Rumi's Day. Jadi hari lahir Rumi itu diperingati oleh Rumi's Day, karena sumbangsi pemikiran Rumi terhadap hak asasi manusia. Karena begitu tingginya sampai PBB pun menghargai. Makanya setiap lahir merayakan ulang tahunnya disebut dengan Rumi's Day. Rumi's Day itu apa saja biasanya? Biasanya Rumi's Day seluruh negara yang terafiliasi dengan pemikiran Rumi, dia akan merayakan dengan biasa ada seminar, ada talk show, ada whirling dervish dan seterusnya, membacakan puisi-puisi Rumi. Nah, untuk terakhir Ustaz, whirling dervish itu sebenarnya sejauh mana ia terkait dengan pribadi Rumi? Nah, sebenarnya bukan terkait dengan pribadi Rumi, tapi ini terkait dengan ranah sufistik. Sufistik itu kalau kita tradisi sufistik yang lalu kuno, tradisi kuno, itu disebut ada dengan sema. Sema ini berasal dari bahasa Arab sami'ah. Sami itu mendengarkan keindahan ilahi. Nah, para sufi ketika mendengarkan keindahan ilahi, dia menyambutnya dengan tarian. Jadi sema itu tidak perlu menari, gerak badan seperti la ilaha illallah itu juga bagian dari sema. Itu juga disebut dengan whirling. Cuman umumnya yang mutar itu. Rumi memilih dengan seperti ini. Tapi kalau kita masuk ke tarekat-tarekat sufi, itu banyak gerakan-gerakan dan itu semua bagian dari sema, disebut dengan sema. Kalau yang sema. Rumi kenapa harus memutar gitu?
Nah, itu kalau kita lihat semua adalah tarian kematian. Mulai dari pakaian itu paling batu nisan. Oh, Itu yang iya. warna Merah biasanya. Iya, biasanya coklat karena Coklat. batu nisan. Oh, iya. Coklat. Kemudian baju itu simbol dari kain kafan. Makanya sebelum menari kan ada biasanya warna hitam ya. Iya. Dan itu baju kebesaran itu dilepas dulu, yang kain hitam sebagai baju kebesaran. Kemudian dia menari whirling. Dan kemudian tangannya ke atas ke bawah untuk mengingatkan bahwa kita ini adalah aliran loh dari ilahi. Bahwa apa yang kita terima dari Tuhan mesti kita keluarkan. Makanya di atas begini, yang di bawah begini. Oke. Apa yang kita terima dari Tuhan mesti kita keluarkan. Kita ini seperti aliran Tuhan aja. Iya. Seperti itu. Jadi Jadi itu seperti tarian kematian sebenarnya. Iya. Kalau yang ada sekarang ngendap di sini, Iya. nggak mengalir Nggak lagi. mengalir ya, lagi. kan? Ya, Iya. gitu. Nah, terakhir Ustaz, Iya. saya ingin tanya soal buku yang ada di depan kita. Iya. Ada 2 buku karya Ustadz Nur Jabir. Iya. Kado Cinta Rumi. Kado Cinta Kado Rumi ini Cinta sebenarnya syair-syair tentang cinta. Jadi saya sengaja kumpulkan tentang cinta dan yang bahasa sederhana yang bisa dimengerti. Lalu kemudian saya jadikan buku. Oke, kalau yang ini Ustadz? Ini sebenarnya syair tafsir secara sufistik syair-syair tentang Rumi. Oke. Ini syair-syair secara umum. Ya, secara umum saya khususnya di bait pertama tentang seruling itu seluruh bait saya kumpulkan dan kemudian saya kasih komentar apa maksud dari bait-bait ini. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ustadz Nur Jabir, kita diajak menyelami samudera cinta, samudera sufistik dari Rumi, indah sekali. Dan pada akhirnya kita belajar pada hari ini bahwa kebenaran itu memang sudah suatu tuntutan untuk dibungkus secara indah. Sehingga ketika sampai ia bukan hanya nikmat secara batin ataupun secara intelektual gitu, tapi juga dia menjadi satu keindahan sehingga bisa menyebar kemana-mana gitu, apapun perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustadz Nur Jabir. Itulah pembahasan kita di program Harmoni Ramadan. Kita hari ini mengenal Jalaluddin Rumi dengan segala syairnya, dan ini bisa menjadi titik pangkal kita untuk semakin dalam mengenal pribadi Rumi dan membaca syair-syairnya, bukan sebatas sebagai sebuah keindahan, tapi sebagai sebuah air bagi dahaganya batin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada. Program ini dipersembahkan oleh